Panas-panas goreng pisang, kopi agak manis di gelas kaca, digelar tikar di terang neon, di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum, tawarkan nasi bungkus daun pisang, sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Bagai penopang dalam hidupku, kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah. Aku hanya mengingatmu ayah, jika aku telah jauh darimu. Ya, baiklah pemirsa, bersama saya di sini Bang Dije di acara Bang Dije Goes to Jogja. Hari ini adalah penelusuran kami di Jogja di hari yang ketiga. Sekarang kami sedang berada di Pasar Beringharjo, yang tepatnya berada di Jalan Malioboro di Jogja. Baiklah, di belakang saya sudah ada seorang ibu yang sedang menjajakan makanan. Apa saja sih yang ada di sini? Yuk, ikuti penelusuran kami. Ibu Tari. Nah, boleh tahu Bu Tari, sudah berapa lama berdagang di Pasar Beringharjo ini? Gimana Ibu? Cuman bantu. Oh, cuma bantu. Nyanyi aja. Sama ibunya aja. Kiranya berapa lama Ibu? Sudah berapa lama ada setahun? Yang jualan di sini udah lama udah 12 tahunan lebih, cuman kan kadang turun-temurun gitu loh. Oh gitu, jadi emang khas ya Pasar Beringharjo seperti ini ya Bu ya. Nah kemudian Ibu bisa diceritakan nih kepada pemirsa di Lampung khususnya Bu ya, kira-kira ini menunya apa aja ini Bu, bisa diceritakan? Ada lontong pecel kasih ini apa gudeg ada. Kira-kira pasarannya dari berapa sampai berapa ini ya Bu? Tergantung lauknya. Ya, tergantung lauknya. Kalau cuma nasi sama pecel aja kan ada yang 1.000, 8.000, nanti tergantung porsinya. Kalau mau gudeg ya nanti tambah 10.000. Kalau gudegnya sendiri khas Jogja ini berapa ya Bu? 15 ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu, jika ada wisatawan atau turis, apa yang akan Ibu pesan kepada mereka supaya Pasar Beringharjo ini tetap laris Bu kira-kira? Spesialnya khusus makanan Jogja. Silakan Ibu menghadap kamera Bu pesannya. Saya sih nggak perlu pesen-pesen, orang-orang udah datang sendiri ya Mas. Kalau turis tiap harinya pasti ada ya Bu ya? Pasti ada. Pasti ada. Walaupun nggak makan tapi kadang beli minum, beli gorengan, Beli gitu pasti gorengan. ada. Langsung dibawa makan di sini kadang-kadang ya Bu ya. Ya terima kasih Bu atas waktunya. Ya baiklah pemirsa, itu wawancara kami dengan salah satu pedagang tadi Bu Tari yang sudah berada di Pasar Beringharjo ini sekitar 12 tahun, yaitu tradisi turun-temurun dari zaman dahulu untuk mengadakan acara seperti ini. Kemudian para turis setiap harinya juga dapat disimpulkan bahwa setiap harinya juga dapat berkunjung ke pasar ini membeli makanan khas Jogja seperti gudeg, pecel dan sebagainya yang harganya itu cukup terjangkau. Oke baiklah pemirsa, kita cukupkan penelusuran untuk di Pasar Beringharjo wisata kuliner ini bersama saya Ridwan Putra selaku reporter Anda dan Esti Mayasari selaku kameramen. Ikuti penelusuran kami berikutnya ke Taman Pintar, kemudian ke alun-alun Keraton Yogyakarta. Terima kasih. Kenangan paling indah dan paling asik, Ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku. ada sajak yang indah di Malioboro, Sajak cinta tentang engkau dan aku. ada lagu yang indah di Malioboro, Lagu cinta tentang engkau dan aku. ada sajak yang indah di Malioboro, Sajak cinta tentang engkau dan aku.
Baiklah pemirsa, masih bersama saya di sini di acara Bang DJ Goes to Jogja. Baiklah pemirsa di Lampung maupun dimanapun Anda berada, penelusuran kami yang ketiga, yaitu kami sedang berada di kawasan Pasar Beringharjo dekat Benteng Frederburg tepatnya. Nah pemirsa, dari namanya saja sudah ketahuan, Benteng Frederburg itu adalah benteng yang di sini peninggalan Belanda. Sejarahnya bagaimana? Kita simak dulu sejarahnya pemirsa. Benteng Frederburg Yogyakarta berdiri terikat erat dengan lahirnya Yogyakarta, yaitu Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Berhasil menyelesaikan persekutuan antara Sutuhan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi atau disebut juga dengan Sultan Hamengkubuwono I. Kelak merupakan hasil politik Belanda yang selalu ikutan dengan urutan raja-raja di dalam pada saat itu. Nah pemirsa, benteng ini sekarang sudah museum. Apa saja yang ada di benteng? Mari kita menelusuri ke dalam Benteng Frederburg yang ada di Yogyakarta tersebut. Mari ikuti kami pemirsa. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam Benteng Frederburg ini ya. Saya berdiri di samping kiri saya, itu ada replika dari patung Urip Sumoharjo. Kemudian di kanan saya itu ada replika patung dari Jenderal Sudirman. Baiklah pemirsa, letak benteng hanya satu jarak dari tembak meriam, berarti begitu dekat apa yang ada di depan keraton. Kemudian dan lokasinya menghadap ke jalan utama menuju jalan keraton. Jadi fungsi benteng ini dapat dimanfaatkan sebagai fungsi benteng strategi, yaitu untuk menghindari blokade dari penyerangan Belanda. Baiklah pemirsa, apa saja yang ada di sini? Mari ikuti penelusuran kami, lanjut ke dalam bersama saya reporter Anda, Ridwan Sukma Saputra dan kameramen Desti Mayasari. Baiklah pemirsa, saya sedang berada di posisi Benteng Frederburg di dalamnya. Di benteng ini terdapat dua buah pintu, ada pintu sebelah kanan dan pintu sebelah kiri. Jadi di sini saya akan membacakan sedikit riwayat benteng ini sebelum dibangun. Pada tahun 1760 hingga 1765, sebelumnya benteng ini dibangun atas permintaan Belanda, yaitu dengan nama Sultan Hamengkubuwono I. Jadi benteng ini sangat sederhana sekali. Pada saat itu hanya berbentuk bujur sangkar dan keempat sudutnya dibuat penjagaan yang disebut dengan sleka atau bastion. Oleh Sultan, keempat tersebut diberi nama Jaya Wisesa, yaitu dengan arti juga sudut barat laut. Kemudian Jaya Purusa, yaitu sudut timur laut. Jaya Prosan Kanimprang, yaitu sudut barat daya. Dan Jaya Prayitna, yaitu sudut tenggara. Untuk lebih jelasnya pemirsa, ikuti penelusuran kami. Kita akan menggunakan tangga. Di sini ada dua tangga, tapi kita mengikuti dengan tangga yang pertama dulu. Ini tempatnya pada tangga bagian selatan. Ya, di sini hati-hati pemirsa, ini merupakan bangunan masih asli dari peninggalan Belanda pada zaman dahulu. Jadi bentuknya seperti ini dan anak tangganya pun di sini masih terlihat original. Ayo pemirsa. Inilah pemirsa di zaman dahulu, di zaman Belanda, tempat-tempat inilah yang jadi tempat untuk persembunyian kita, di mana di sini ketika musuh menyerang, inilah perbatasan benteng yang diciptakan oleh perjanjian tadi di Sultan Hamengkubuwono I.